Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha bi rahmatika ya rahim. Amma ba'du. Qala al-musannifu Haddatil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Ma'alli wa Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa ila haddati man ajazani haddati Syekhina Ki Abdus Salam wa haddati man ajazani haddati Syekhina Ki Abdul Mujib Abbas min ma'hadina Mustarsyidin Al-Ghazini Budal Sardo haddati man ajazani haddati Syekhina Ki Haji Muhammad Labib min ma'hadina Tabiran Jombang wa haddati man ajazani haddati Syekhina Ki Haji Az-Zamahsyari Nadir min ma'hadina Tasfil Afkar Sampang Madura nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim Bidin wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina lan wong akeh. Walladzina lan wong akeh sa'au kang berusaha. Walladzina wong akeh sa'au kang berusaha. Bi ayatina ing dalem ayat-ayat ingsun. Al-Qur'ani tegese Qur'an. Fi ayatina ing dalem ayat-ayat ingsun. Teruskan. Walladzina lan wong akeh sa'au kang lumaku sapa alladzina fi ayatina ing dalem ayat ingsun.
ail Qur'ani tegese Qur'an biibtaliha kalawan qira'aken ayat bagaimana cara Al-Quran itu supaya tidak berlaku. Jadi orang kafir itu berusaha. Ya apa Al-Quran supaya tidak berlaku di kalangan umat. Mereka selalu bikin kerusakan, bikin kebohongan, membuat bagaimana cara Al-Quran itu supaya tidak berlaku. Mereka pakai beribu-ribu cara supaya Al-Quran terhapus, tidak dipakai lagi. Itu apa caranya? Itu usahanya orang kafir Mekah. Mu'ajizina ale podo ngapesaken kabeh. Dianggap pengikut Nabi itu dianggap lemah. Padahal tidak. Ya. Dianggap lemah. Ya. Jadi orang kafir ini berusaha bagaimana ayat ini supaya tidak berlaku lagi, itu bagaimana caranya. Menggunakan beribu-ribu cara. Dianggap orang-orang pengikut Nabi Muhammad SAW dianggap lemah. Padahal tidak. Nanti dulu. Enggak, Bram? Sama dengan mereka orang Wahabi. Ya, Wahabi dan aliran-aliran yang masuk ke Indonesia. Menggunakan beribu-ribu cara. Ada yang merubah sejarah. Ada yang mengaku Indonesia. Ya, ada yang mengaku Indonesia. Ada merubah sejarah Nahdlatul Ulama. Karena Indonesia berkaitan dengan ulama. Dengan Nahdlatul Ulama. Beribu-ribu cara itu yang dipakai. Tetapi orang pribumi tidak akan lemah. Dianggap pribumi itu dianggap lemah. Padahal tidak. Orang pribumi Indonesia ini adalah orang-orang lemah-lim. Tawadu akhlaknya. Saling toleransi. Saling adaptasi. Dan berkomitmen bersama. Itulah Indonesia. Maka tidak gampang untuk menghancurkan Indonesia. Tidak gampang untuk mengganti Indonesia. Kecuali tetap dipegang oleh ulama Nusantara. Oleh orang Indonesia sendiri. Tidak gampang. Oh, nanti dulu. Kalau mau menghancurkan Indonesia, badannya keringkan dulu baru bisa. Ya. Kalau sama-sama doyan nasi ya gak bisa. Ya, itu Indonesia. Ya. Sehingga dilalui oleh orang awam-awam, membuat kekuatan orang awam-awam, pengikut orang awam-awam itu didoktrin semua. Ya gak bisa Indonesia dilawan. Nanti dulu. Kecuali kiamat baru Indonesia takluk. Ya. Kecuali kiamat baru Indonesia takluk. Karena sudah dari Allah Ta'ala sudah. Ya.
Ulama Indonesia walaupun menang ojo dilawan. Menang itu bukan karena apa? Karena masih adaptasi, menghargai. Tetapi kalau keterlaluan, ya muncul juga. Muncul akhirnya. Kata sponsor, Shogun dilawan, ya nggak bisa. Pakai acara apapun tetap tidak bisa. Negara Indonesia itu unik, nak. Mungkin walaupun negara majmuk, ada Buddha, ada Hindu, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Konghucu, ada semuanya itu rukun. Karena kekompakan yang dibangun sesuai dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Indonesia aman, sejahtera, gak ada perang, ibadah enak, ngaji enak, taklilan enak, yasinan enak, selawatan enak. Walaupun gak alim bisa berjuang, apalagi yang alim. Gak jadi ustad kalau Indonesia jadi ustad. Saking apa? Saking aman Indonesia, gak diganggu. Orang-orang pura-pura ustad, negara mengganggu enggak? Melarang enggak? Orang pura-pura jadi ustad, negara melarang enggak? Orang setengah tahu hafal tahlil, menjadi pemimpin tahlil, dilarang enggak Indonesia? Tidak ada dilarang. Coba ke Timur Tengah, harus ada sertifikatnya dulu. Tapi yang enggak tahu ilmu, ojo apa? Kalimat itu ojo enggak ada. Takut pentong dalam kuburan, ya. Ina makmum meletak tahu, ya, biar tidak menyesatkan orang. Sekarang kan sudah zamannya yang alim ditaruh di belakang, yang goblok setengah mati cuma hafal itu nggak ada di depan. Udah iman tambah tipis. Sebab apa? Tidak bisa memberi ujangan, tidak bisa memberi wasiat atau nasihat, tidak bisa memberi nasihat. Ayo cuma setor patul laki al-fatatu ila al-tatibto. Ya hafal, tapi angkel tak jalan. Al-fatatu ila al-tatibto. Ya. Alamat sudah. Alamat. Pun. Alako. Ya. Bila tetek kiai. Jangan setengah. Allah Ta'ala itu senengan fokus. Alako. Tetapi sesuai dengan aturan Wah, kepingin jadi wali. Orang bekerja jujur, perniagaan jujur, ya, dijamin jadi wali. Bukan hanya orang baca kitab aja. Pedagang asalkan jujur dengan niat untuk menjatakan istri, dengan niat untuk menjatakan anak, dengan niat untuk untuk mensukseskan syiar Islam. Udah diangkat jadi wali oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak percaya sampean coba lihat di dalam kitab Qomiyah Utuya. Ada di situ. Makanya kalau bukan efaknya, cemurok. Kalau bukan efaknya, ojo jadi pemimpin jamiah. Gak usah. Nanti orang dicetak sesat semua nanti. Ya. Udah. Apa kelakuannya, lakoni. Fokus. Pahala itu bukan pada jamiah saja. Ya. Serahkan kepada ahlinya.
Serahkan kepada akhirnya karena bukan ahlinya, udah seakan-akan lebih gawat daripada orang yang lebih tahu. Yang lebih lah, biar gak kayak apa nak, karakter daripada orang kafir yang mengusahakan bagaimana cara itu Al-Quran supaya tidak laku. Supaya tidak laku. Terus, di dalam ayat Al-Quran ini, orang kafir yang berusaha, yang mu'ajizina. Satu, oleh orang kafir, pengikut para nabi, pengikut para nabi, dianggap lemah. Contohnya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ke orang budak. Oleh orang kufar itu disiksa luar biasa. Sampai dadanya diincek dengan apa? Dengan batu. Tetapi kenyataannya Sayyidina Bilal tetap beriman. Tetap beriman. Sehingga akhirnya diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan juga Zumayyah. Di dalam putranya, di depan putranya namanya Ammar. Aduh, dipenting, diempit dengan kuda. Dengan kuda. Artinya digempurlah Sumayyah. Tetapi kenyataannya tetap tidak goyah. Lah, dianggap orang kafir itu Al-Quran mau dihapus oleh orang kafir dengan target, dengan menganggap bahwa orang Islam itu gak bisa bergerak, gak bisa berkutik kalau sudah dihapus. Dianggap lemah, padahal tidak. Tidak. Sama orang hidup Indonesia kalau kita kiaskan, karena ilahnya nggak sama. Ya, Indonesia oleh orang Wahabi, ya, orang yang dianggap lemah semua, bahkan dianggap kafir, dianggap tolol, ya, orang Indonesia itu dianggap anjing orang Indonesia itu. Kepingin menguasai Indonesia hakikatnya, tapi jangan dulu dong. Jangan dikira Indonesia itu mu'ajizin. Tetapi Indonesia tetap gagah. Keilmuannya tetap terjaga. Kesehatan pikiran tetap terjaga. Maka nanti dulu, kalau mau memegang Indonesia, kata istilah, hancurkan dulu Nahdlatul Ulama, baru itu bisa. Hancurkan dulu. Karena Nahdlatul Ulama tidak bisa dipisah dengan negara Indonesia. Dengan negara Indonesia. Jangan dikira Indonesia itu lemah. Indonesia apa? Jangan dikira Indonesia itu lemah. Ada di dalamnya berisi alama dalamnya. Banyak aulia ilmu sedekat dengan Allah. Jangan dikira Indonesia itu lemah. Jadi kalau mau menguasai Indonesia, hancurkan dulu Nahdlatul Ulama, baru itu bisa. Organisasi apapun, atas nama agama apapun, organisasi atas dari manapun, kalau mau menghancurkan Indonesia atau kalau mau megang Indonesia, hancurkan dulu Nahdlatul Ulama, baru itu bisa. Ya, kalau tak bisa jangan dulu makmuman duduk manis saja, ojo bikin ona. Ojo bikin ona. Jadi kiai ceramah di mana-mana. Tapi menantang duel. Ya. Mau mengangkat golok segala.
Lihat dulu. Siapa dulu Indonesia? Ya. Istilah Somansor, Sogun dilawan. Ya hancur sendiri. Hancur sendiri. Terus wa'ajizina ale podo ngapesaken kabeh. Man ing wong. Ittaba'akang manut sapa man an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalkan kita cinta teman, ikut teman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala langkah jangan khawatir kita hidup di mana. Karena Allah Ta'ala nanti langsung turun tangan. Jangan khawatir kita hidup di mana. Asalkan kita teman-teman mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bidang apapun pasti selamat, pasti bahagia. Khususnya nanti di akhirat. Apalagi cuma harta kecil. Nanti di akhirat luar biasa selamat. Kalau kita mengikuti bagi dagu semua. Ya, apa setelah itu? Coba lihat kitabnya saya. Lihat kitabnya. Mana? Mana ini? Ya. Terus yansubunahum podo bangsaan sopo alladzina sa'hum iman ilal ajsi maring apes. Ada banyak, coba lihat pada. Mana? Ya. Wa yathbutunahu. Lan podo ngendoni atau menghalangi sopo alladzina anil imani saking iman. Al-Quran mau dihanguskan oleh orang kafir. Al-Quran mau dihapus oleh orang kafir. Menggunakan beribu-ribu cara. Kenapa kok begitu? Punya usaha kayak itu. Punya rencana kayak itu. Punya niat kayak itu orang kafir. Kok Al-Quran mau dihapus? Kok Al-Quran mau dilenyapkan? Kenapa? Dianggap pemegang Al-Quran dianggap lemah. Padahal tidak. Al-Quran kapanpun tetap utuh. Karena Allah Ta'ala sudah menjamin inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lengkap dengan penjaganya. Yang menjaga malaikat tak bisa. Padahal kenapa mereka? Karena orang-orang mukmin, pengikut-pengikut Nabi Muhammad dianggap lemah. Sehingga iman mereka itu dihadang oleh mereka. Mau dihadang. Ya apa supaya tidak menyembah Allah. Ya apa supaya gagal ilmu. Ya apa supaya pemikiran kacau. Selalu mengikuti mereka. Takdim kepada mereka. Ya tidak nak. Maka kita penting ngaji ya. Biar siapa yang malas berarti dihalang oleh hawa nafsunya. Tetap kita konsisten beribadah, menyembah kepada Allah, minta kepada Allah segala-galanya, selalu mengandalkan Allah. Ojo mengandalkan otot kita. Kalau orang butuh mengandalkan kerjaannya. Bukan dilarang bekerja, enggak. Artinya kita punya pemikiran kerja itu dari Allah. Itu dari Allah.
Kenapa kok begitu? Karena kita bergerak itu bagaikan wayang kulit. Allah Ta'ala laqadir. Jadi yang nyetir kita ke sana kemari bergerak begini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kafir menganggap itu. Paham ya? Itu yang dimaksud majisin. Ada lagi ya, ada istilah au muqaddarina. Muqaddarina ya. Au muqaddarina. Tegese pirang-pirang wong kang ngirangake. Ajazana ing apes kita. Ajazana ing apes kita. Jadi begini nak. Jadi pemahaman mu'ajisin ini ay muqaddarin. Dianggap Allah Ta'ala itu tidak bisa menurunkan azab kepada mereka. Itu kan ada muqaddarin, ada lagi apa? Muqaddarin dan muqaddarin. Ada mu'ajisin. Jadi yang dimaksud muqaddarin di sini artinya oleh orang kafir dikira Allah Ta'ala itu tidak menurunkan azab. Makanya ketika di dunia semina-mina, maka di dalam tafsirannya itu ada istilah au muqaddarin. Itu. Artinya apa maksudnya muqaddarin aja sana? Adalah yang dimaksud muqaddarin aja sana mengira orang kafir itu Allah tidak bisa menurunkan azab. Itu yang dimaksud au muqaddarina apa? Aja sana. Pun usahakan au muqaddarina tadin kira-kira akan aja sana ing apes kita anhum sanggeng kabeh. Wa fi qiraatin dan iku tetap ing dalem siji wacaan mu'ajizina. Ajaza yu'ajisu. Kalau mu'ajisin ajaza yu'ajisu. Kalau mu'ajizin ajaza yu'ajisu. Musabikina kang dinginan kabeh. Lana maring kita. Ya dunnuna podo nyangka kabeh. Ayyafutuna ing ngepotaken sapa alladzina ing kita biingkari kalawan ingkari kabeh al ba'tsa ing tangi saking kuburan wal iqabah lan siksa. Jadi yang dimaksud ayyafutuna biinkarihimul ba'sa ya. Wal iqab artinya mereka itu menganggap bahkan bahwa mereka itu bisa menghindar dari apa nak? Bisa menghindar dari kecelakaan. Bisa menghindar dari apa? Dari neraka. Makanya orang kafir itu semina-mina
Coba lihat. Orang munafik semina-mina. Orang fasik semina-mina. Karepe dhewe hidup di dunia ini. Tidak mikir ya apa cara bisa khusyuk kepada Allah, taat kepada Allah, ngikuti undang-undang Allah, tidak mikir. Perintah Allah seperti sholat ya apa supaya kita istiqomah. Tidak mikir itu. Sebab apa? Orang kafir, orang munafik, mereka itu pasti tidak akan ada balasan. Dianggap tidak berlanjut. Tidak berlanjut. Dianggap mereka itu bisa menghindar dari siksa neraka. Akhirnya karena mereka punya penganggapan tidak mungkin bangun lagi dari kubur dan tidak mungkin ada siksa lagi. Karena punya penganggapan kedemikian, akhirnya hidup di dunia tidak kenal mana yang halal, mana yang haram. Tidak kenal mana yang maksiat, mana yang tidak maksiat. Tidak kenal mana yang sombong, mana yang tidak. Akhirnya buatlah semena-mena, tergantung mereka sendiri. Nah, karakter di akhir zaman ini, nah, mereka sudah banyak luntur keimanannya. Luntur. Di antara bukti lunturnya, orang kalau ada acara, pasti yang dipentingkan cuma bacaannya saja. Sementara ilmu untuk mengantarkan kebenaran kepada Allah itu tidak mau. Karena demikian harus paksa. Itu tantangan bagi ulama. Tantangan bagi orang yang punya ilmu. Kalau kita ngikuti mereka yang tidak mau ngaji, mendengarkan ceramah, maka hancur negara ini. So, negara itu harus dibenahi dengan ilmu. Tidak cukup dengan harta. Dan sekarang mereka sudah jenuh. Dengarkan pengajian sudah jenuh. Jamiah saja kepingin cepat kok. Kadang-kadang ini bacaannya kepingin dipotong. Ya. Pengajian sudah banyak gak mau sudah. Itu sudah tanda bahkan iman kita tambah kritis. Tambahan, padahal ilmu itu penting. Tahlil aja kalau ada jemaah, kalau ada apa ceramahnya itu mesti gerundel mereka. Padahal ilmu itu penting untuk mengantarkan agar supaya kita tidak salah dalam praktek, baik dalam bacaan atau dalam bisnis atau dalam bicara atau dari bidang apapun, diatur di dalam ilmu. Tapi kenapa kota sekarang itu sudah alergi? Kenapa? Akibat mereka itu pola pikirnya mengikuti pola pikir orang kafir, menganggap bahwa di dunia itu yang paling utama daripada akhirat. Maka ilmu maka kita ini sekarang itu perangnya ulama dengan kaumnya sendiri. Lah, kalau ulamanya itu tidak seberapa, alamat sudah iman kita sudah hancur. Dianggap sepili menyampaikan ilmu itu. Padahal menyampaikan ilmu, mendengarkan ilmu lebih hebat, lebih banyak, lebih tinggi nilainya menurut Allah daripada zikir biasa.
Baca Yasin cuma sekedar baca. Membedah Yasin, menggali ilmunya. Itu lebih banyak menggali Yasin dengan memahami ilmunya. Pahalanya. Selisih berapa? 700 derajat. 7 derajat. Makanya misalnya sampean tadarusan Al-Quran. Satu malam misalnya dalam sekali baca itu sampai 7 juz atau 5 juz. Lebih banyak mana pahalanya antara orang ngaji membedah pemahaman Al-Quran cuma 1 ayat dibandingkan dengan 7 hataman Al-Quran. Pahalanya lebih banyak membedah, memahami 1 ayat daripada hatam 7 kali. Selisih 700 derajat. Per derajat bainal ardi was sama. Kali 700. Makanya di pondok-pondok yang gede seperti Tebuireng tidak ada istilah tadarusan. Sekarang membedah kitab, membedah Al-Quran di dalamnya. Andai kata ditambah tadarusan, baik. Ngaji Al-Quran sampai hatam 7 kali. Ngaji Al-Quran cuma 1 ayat. Memahami ayat itu. Pemahamannya itu gimana? Digali. Itu pahalanya ngaji untuk memahami 1 ayat. Pahalanya itu lebih banyak daripada menghatamkan Al-Quran 7 kali. 7 kali, 30 juz. Selisih berapa? 700 derajat. Per derajatnya dia antara bainal ard was sama. Kali 700. Berapa itu? Subhanallah. Subhanallah. Wah, hebat. Orang ngaji ilmu itu hebat. Pun, teruskan. Ulaika utawi mengkono kabeh. yakni mereka yang usaha menghancurkan Al-Quran jadi orang kafir. Menganggap lemah orang pengikut Nabi Muhammad. Menganggap lemah orang-orang Islam. Maka mereka itu gimana pun nasibnya. Ulaika utawi mengkono kabeh. Iku ashabul jahim. Itu pirang-pirang haki manjing neraka jaim ainari tegese neraka. Iku ashabul jahim menjadi penghuni ini neraka jahim. Apa sama jahim? Ainari neraka. Jadi orang yang suka meremehkan Al-Quran, orang yang suka meremehkan ayat-ayat Allah, orang yang suka meremehkan ilmunya Allah yang telah kita disampaikan, tempatnya besok ashabul jahim. Berarti persis kayak orang kafir ingin melenyapkan Al-Quran agar supaya Al-Quran itu tidak dibaca di mana-mana, tidak dikaji di mana-mana, biar hancur iman mereka. Nah, sekarang ngaji ilmu itu alergi sekarang. Alergi. Berarti mereka kaya. Bukan karena mereka kafir, enggak. Mereka itu sekarang sudah keleponan. Keleponan apa? Pola pikir daripada orang kafir. Mungkin entah banyak makan haramnya atau gimana. Sehingga ilmu itu alergi. Kalau ada mendengarkan kajian, sudah. Bosan, gelisah. Gelisah. Itu baru dipikir itu.
perlu kita pikir. Mumpung kita masih hidup, jangan diteruskan. Mari kita mengkaji Al-Quran, mengkaji ilmu, mantapkan semantap-mantapnya. Jangan sampai goyah dengan keadaan. Karena ilmu inilah dapat mengantarkan kita dapat hidayah Allah, dapat ridha Allah, dan mengangkat derajat kita, baik di dunia diangkat derajatnya, di akhirat selalu ditinggikan kurubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersama, khususnya santri-santri pondok pesantren Madzhabul Arba'ah, mempunyai derajat yang barokah manfaat di dunia dan kurubat di akhirat hingga besok bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbi fa'ana bibarakati kunna biurmati wa aminana bi tariqati wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi qadam. Allahumma inna nas'aluka ba'man nabiyyin Allahumma awlina bil 'ilmi wal bayyinati. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Rabbil alamin rabbil alamin.